Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 11 mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Nilai Budi Pekerti dan Ajaran Taman Siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang berjudul bagian pertama yaitu pendidikan mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan pertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran intelektual, dan tubuh anak jasmani dengan tujuan memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Sedangkan budi menurut beliau berarti pikiran, perasaan, kemauan dan pekerti berarti tenaga. Jadi yang dimaksud budi pekerti menurut beliau adalah bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang akhirnya menimbulkan tenaga. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwasanya Ki Hajar Dewantara menegaskan pendidikan budi pekerti itu tidak lain artinya menyokong perkembangan hidup anak-anak bangsa lahir batin dan sifat kodratnya menuju ke arah peradaban yang umum. Selain itu dapat dipahami juga sebagai usaha pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan setiap individu terhadap kemauan bawaan yang telah dimiliki setiap individu untuk dapat mempertahankan hidup yang tertuju pada percapaian kemerdekaan lahir dan batin, sehingga memperoleh keselamatan dan hidup lahiriah dan kebahagiaan dalam hidup batiniah. Adapun mengenai tujuan dari Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pemberian pendidikan budi pekerti itu dimaksud agar anak didik sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, pengajaran pendidikan budi pekerti bertujuan untuk menjadikan anak didik menjadi orang yang beriman, bertakwa, terampil, menjadi manusia yang luhur, serta pada akhirnya menjadi orang yang berguna bagi lingkungan dan masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwasannya tujuan pendidikan budi pekerti yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara lebih mengedepankan pada tujuan keluhuran budi pekerti atau tingkah laku seseorang dibanding dengan kecerdasan intelektualnya. Hal ini sangatlah penting mengingat banyak sekali orang cerdas sekarang yang tidak dibekali dengan budi pekerti yang baik dan luhur, sehingga kerap kali seseorang tersebut salah menggunakan kecerdasannya untuk merugikan orang lain. Seperti contohnya para koruptor, penipu, dan hacker, dan masih banyak lagi orang cerdas di Indonesia yang salah memanfaatkan kecerdasannya. Tujuan pembentukan budi pekerti ini tentu sangatlah mulia mengingat pendidikan budi pekerti ini diberikan untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan kepada orang tersebut maupun orang yang berada di sekitarnya, serta menjadikan seseorang yang berguna di masyarakat dan bangsa Indonesia. Dari pendidikan budi pekerti oleh Ki Hajar Dewantara memiliki dasar atau landasan yang melatar belakangi semangat dalam mewujudkan pendidikan budi pekerti itu sendiri. Landasan itu disebut dengan Pancadharma, di mana isi dari Pancadharma adalah sebagai berikut. 1. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan sendiri mengandung arti adanya rasa satu bangsa dalam suka dan duka, serta kehendak untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin bagi seluruh bangsa Indonesia. Asas kebangsaan ini dirasa memiliki alasan yang sama dengan dasar sikap nasionalisme dan patriotisme. Asas kebangsaan ini menurut beliau bukan berarti bahwa bangsa Indonesia harus mengasingkan diri dan memusuhi bangsa lain. Namun bangsa ini tidak boleh bertentangan dengan asas kemanusiaan, di mana membenci bangsa lain bertentangan dengan kemanusiaan. 2. Asas kebudayaan. Asas kebudayaan sendiri mengandung arti untuk memelihara nilai dan bentuk kebudayaan nasional,
di mana pendidikan budi pekerti dapat diberikan melalui bimbingan dan anjuran-anjuran anak didik tetap mengembangkan kebudayaan-kebudayaan sendiri dan boleh menerima kebudayaan bangsa asing, asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada. 3. Asas kemerdekaan. Asas kemerdekaan mengandung arti bahwa kemerdekaan sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa kepada manusia. Oleh karena itu, kemerdekaan harus menjadi dasar untuk mengembangkan pribadi yang kuat dan sadar dalam suasana keseimbangan dan keselarasan dengan kehidupan masyarakat. Dengan kemerdekaan, seseorang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Yang keempat, asas kemanusiaan. Dalam asas kemanusiaan ini, pendidikan budi pekerti dapat diberikan dengan cara memberikan pengertian dan penjelasan mengenai bagaimana cara hidup bermasyarakat yang baik itu, agar kelak nantinya anak didik jika bertindak diorientasikan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang ada. 5. Asas kodrat alam. Dalam asas kodrat alam ini, pendidikan budi pekerti dapat diberikan dengan cara memberikan pengertian dan penjelasan tentang semua yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan bagaimana cara memelihara, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di dunia ini untuk kemakmuran umat dan seluruh penduduk bumi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara.